Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya kalau di sini sekarang saat rekaman. Jadi dalam video ini mau ini ya menunjukkan penggunaan singkat dari aplikasi SWM versi terbaru itu versi 2.2. Jadi nanti akan dapat file yang sudah dikirimkan ya. File yang ini, file yang terbaru itu dapat file yang ini ya. Kita coba dulu. Contohnya misalkan sudah dikirimkan ya file seperti ini. Ini sama aja ya cara update-nya itu ya tinggal diekstrak aja dulu filenya dibuka, diekstrak, lalu nanti dibuka, nanti akan ada file update. Ini tinggal diklik kanan dulu. Habis itu run as administrator, yes. Nanti dia akan mengupdate. eh Prosesnya Y saja, jalankan. Ini tinggal install. Oke, oke, sip, selesai. Itu aja cukup. Nah, jadi di update yang terbaru ini ada banyak fitur yang disesuaikan. Nanti akan dijelaskan ketika kita coba sedikit demo aplikasi. Cuman ini harusnya tetap ada ya. Ketika tadi update yang SWM-nya ini yang penting. Nah, ini ada file-filenya ya. Pokoknya nanti ada file ECD ini boleh di delete, boleh juga enggak. Jadi nggak masalah. Mau disimpan juga nggak masalah. Mau diupdate juga silakan. Kalau mau dibiarkan silakan, mau di delete juga silakan seperti itu. Ini saya delete aja nih. Karena ya sebenarnya udah nggak dipakai di update terbaru. Nah, kalau mau dihapus silakan, tapi kalau enggak juga dibiarkan aja, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi nanti kalau kita sudah update, itu nanti kalau kita buka menu start, nanti dia langsung muncul sekarang nggak muncul di desktop ya, munculnya ada di sini, di tampilan aplikasi. Jadi nanti bisa dicek aja, tapi kalau mau dimasukin ke desktop juga bisa aja, seperti ini. Klik dan desktop, nanti dia akan muncul di sini. Jadi intinya ini untuk menghindari aplikasi terhapus secara tidak sengaja gitu kan. Jadi dia akan tetap masuk di tampilan aplikasi di menu start. Nah, kalau kita buka ini aplikasinya, ini masih ngerekam kan ya harusnya. Oke. Nah, ini kita buka ya. Sekarang, hmm, oke, ini tampilannya masih sama, nggak ada yang berubah. Kita buka aja. Nah, untuk yang versi terbaru, versi 2.2 ini dibandingkan sebelumnya itu ada penyederhanaan fitur, di mana ada beberapa fitur yang bisa dibilang dihilangkan. Seperti contohnya download image sudah tidak ada, download multi image juga tidak ada, split ROI, jadi membagi areanya menjadi beberapa grid juga udah nggak ada. Terus pembuatan sampel, sampel kedalaman air dan juga sampel pasir sudah nggak ada juga, dan juga koreksi image sudah tidak ada. Jadi sebenarnya di update terbaru ini fitur download dan fitur download dan fitur memotong area yang luas menjadi beberapa grid, koreksi image semua digabungkan di satu tombol yaitu yang ini. Jadi kalau kita hanya cukup menentukan area yang ingin kita petakan seperti itu. Nah, jadi lebih simpel. Nah, ini tetap ada ya mengkonversi raster jadi XYZ dan akurasi juga untuk menguji data hasil modelnya juga, dan ini untuk visualisasinya. Ini historinya tetap kalau kita mau cek histori hasil pengolahan. Nah, cara menggunakannya sama aja sebenarnya, cuman yang membedakan ini lebih simpel. Jadi, oh ya, di update terbaru ini kita nggak akan dia tidak mendukung data raster yang diinput secara manual. Jadi memang dia
download, citra yang dipakai itu harus dari hasil pengunduhan otomatis yang disediakan di fitur aplikasinya. Contohnya di sekarang ya, ini coba saya hapus dulu. Oke, baik. Nah, saya akan coba di Gili Air. Nah, ini Gili Air. Itu sama, pertama kita buat ROI-nya dulu. Eee, Oke, ini Gili Air, kita coba masukkan. Terus saya akan masukkan Gili Air ROI. Lalu di-run. Nah, ini sudah sama aja. Ini kita buat ROI-nya dulu. Nah, ini areanya boleh besar, boleh boleh kecil ya. Jadi sama aja. Jadi dia akan apa namanya? Nggak ada bedanya gitu. Sekarang udah dia akan tetap mendukung. Jadi nggak masalah. Cuman mungkin kalau semakin besar, makin lama aja proses ininya apa namanya? Pengolahannya seperti itu. Nah, ini coba kita masukin ke area ini, kita save, lalu kita clear. Nah, langsung kita tanpa menentukan sampel, kita langsung aja ke deep prediction. Nah, ini kita tentukan areanya di mana. Nah, yang membedakan sekarang adalah semuanya digabung di sini ya, di satu tombol deep prediction ini. Jadi ini tinggal pilih aja mau citra yang mana yang mau kita unduh. Terus kita tanggal perekaman masih tetap sama, misalkan 2024 0101 sampai 2025 0101. Nah, kalau percentage-nya kita coba 10%, create contour-nya ini. Nah, create contour ini sekarang kalau yang sebelumnya itu wajib dimasukkan. Nah, sekarang ini kita bisa menentukan kita mau bikin konturnya apa enggak. Kalau seandainya kita mau bikin konturnya, berarti kita checklist, nanti akan muncul interval kontur kita tentukan nilainya berapa. Nah, nilai kontrol interval ini nggak boleh minus satu, nggak boleh minus nilainya, dan nggak boleh nol, dan juga nggak boleh kosong. Sebenarnya nggak masalah, nggak akan error. Hanya saja kalau seandainya kita masukkan misalkan nol nilainya atau nggak diisi, tapi ini di checklist, konturnya nggak akan di skip prosesnya. Jadi nggak tetap tetap nggak akan bisa kebentuk gitu. Jadi kalau mau mau konturnya tetap mau ngasihin kontur, nilainya harus dimasukkan secara nilainya nilai apa angkanya angka positif lebih dari nol. Jadi contohnya saya masukkan 0,5 atau satu deh, satu aja. Satu eh, output foldernya kita sama ya ini. Lalu nanti tinggal kita namakan aja bebas. Misalkan saya namakan Gili Air Sentinel 2. Oke, kita run. Kita tunggu prosesnya. Ini intinya adalah dari update terbaru ini, Mas, model yang baru ini memaksa aplikasi untuk tidak bisa menggunakan data raster yang dimasukkan secara manual, harus dari otomatis dari fitur yang disediakan. Jadi itu memang limitasi dari update terbaru. Cuman memang hasilnya itu setelah diuji coba di Satonda dan juga di Gili Air ini, itu memang hasilnya sudah lebih ini ya, sesuai gitu, sesuai request, di mana bisa mendeteksi sampai kalau yang Satonda sampai 10 meter, kalau Gili Air itu juga sama ya, sekitar kalau nggak salah 7. Nanti kita coba lihat. Nah, ini nanti kalau areanya di apa? Dia terdeteksi nih, kalau di sini kan terdeteksi kalau areanya itu adalah dia lebih dari 2,2 kali 2. Dia akan mencoba secara otomatis memotong poligonnya sesuai dengan areanya. Jadi udah otomatis semuanya. Oke, ini menghasilkan 3 grid poligon, terus sukses ya. Nanti kalau error pun, nanti kalau seandainya sama aja ya prinsipnya. Kalau kita mau cancel di tengah-tengah, nggak masalah, nanti tinggal dilanjut lagi aja, nanti dia akan mencek grade mana aja yang udah akan download, mana yang belum gitu. Jadi selama total grade-nya itu sukses semua, artinya totalnya itu nggak ada yang error, dia akan lanjut. Tapi kalau masih ada yang error, dia nggak akan bisa lanjut gitu. Intinya itu sih. Palingnya sama aja disesuaikan tanggal sama uh, apa namanya cloud covernya dinaikin aja, biar dia ada citra yang bisa ke download.
Kayak ini udah hasilnya ya seperti ini. Outputnya tetap sama. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah untuk kili air itu outputnya ini coba kita warnanya kita ganti ya. Misalkan jadi warna kita convert. Nah, oke. Kita dapat ya dari kalau yang tidak termasking ini nilainya artinya yang laut dalam sama pulau sama apa namanya perairan dangkalnya itu masuk gitu. Jadi kisaran 0 sampai 11 gitu kan. Nah, ini kalau yang sudah termasking secara otomatis, ya udah termasuk secara otomatis seperti ini hasilnya itu kalau untuk yang hanya diambil di arah perairan dalamnya itu bisa maaf, hanya termasking untuk khusus area shallow-nya aja, area dangkalnya itu bisa sampai terdeteksi sekitar 7,8. Nah, kalau kita mau, nah ini konturnya ya, konturnya, hasil konturnya, kalau mau dicek ini per 1 meter, terus ini juga sama, konturnya sama, oke. Nah, kemudian kalau kita mau convert juga sama ya, ini sebenarnya nggak berubah sih kalau yang ini. Kalau kita mau convert, tinggal masukin aja mau convert yang prediksi apa yang tidak termasking. Jadi contohnya yang ini, itu saya simpan di ini contohnya di Gili Air juga. Namanya adalah XYZ Gili Air prediksi. Ini nggak berubah kalau ini. Misalkan saya akan menghasilkan CSV, lalu kita hasilkan data fitur kelas titik. Nah, ini hasilnya ketahuan ya. Nanti bisa dicek kalau Gili Air itu Z-nya ya, nilai Z-nya itu yang tertinggi 7 ya. Kalau untuk shallow-nya aja 7 sampai -2 artinya di naik apa kedalamannya -1 artinya di atas permukaan laut 0,1 gitu kan didefinisikan itu. Baik, itu aja ya video singkat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.